Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jismawati Yahya dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara 2B Politeknik ST Ialan Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peranan saya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lingkungan hidup dan apa itu pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang hidup seperti tanah, pepohonan, dan lain-lain. Sementara untuk lingkungan abiotik mencakup benda-benda yang tidak hidup, misalnya rumah, gedung, dan tiang listrik. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara, melestarikan, dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Alam semesta beserta isinya merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita pelihara dan lestarikan, karena segala kebutuhan manusia ada di dalamnya. Semua tergantung bagaimana manusia bisa mengelola dengan baik dan tidak berlebihan dalam mengelola sumber daya alam. Adapun peranan kita dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat dan dampaknya kita bisa terkena penyakit seperti diare, DBD, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membuang limbah atau sampah ke sungai atau laut karena dapat mempengaruhi terjadinya banjir. Pembuangan sampah atau limbah ke sungai atau laut juga dapat menyebabkan pencemaran air. Akibat pencemaran itu, kehidupan dalam air akan terganggu dengan mematikan binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan di dalam air, karena oksigen yang terlarut di dalam air akan habis dipakai untuk dekomposisi aerobik dan zat-zat organik yang banyak terkandung dalam air buangan. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air, yaitu yang pertama, gunakan air dengan bijaksana. Hindari penggunaan air secara berlebihan, apalagi jika air diambil langsung ke dalam perut air tanah. Penyerapan air tanah secara berlebihan juga berdampak buruk pada keseimbangan lingkungan. Cara yang kedua, kurangi penggunaan deterjen karena senyawa dalam deterjen terbukti berpengaruh buruk terhadap lingkungan, apalagi jika dipakai dalam jumlah berlebihan. Cara yang ketiga, kurangi penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai, seperti plastik dan styrofoam, karena bahan tersebut memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan kerusakan alam, karena semua unsur dalam lingkungan hidup saling berinteraksi dan mengalami hubungan timbal balik. Keempat, mengurangi pencemaran udara. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara, yaitu yang pertama, menanam pohon atau tanaman hias di sepanjang jalan raya untuk mengurangi polusi asap kendaraan. Yang kedua, membangun taman kota di beberapa kota besar. Dan yang ketiga, mengolah kembali limbah pabrik agar setelah dilepaskan ke udara tidak mengandung zat-zat yang dapat merusak lingkungan. Jadi, itulah yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga masyarakat dapat menerapkannya untuk berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.